Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Sefriadi, profesi saya sebagai konten kreator dan saya alumni Universitas Islam Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Kali ini saya akan podcast di channel Faverta Vision ID. Silahkan disimak dan jangan lupa subscribe channel Faverta Vision ID agar ketika ada pemberitahuan penting seputar kampus UIJ khususnya Fakultas Pertanian, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Faverta, selamat datang di channel Faverta Vision ID. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya mahasiswa Universitas Islam Jember, Fakultas Pertanian. Nah, buat kamu yang masih bertanya-tanya, ngapain aja sih kuliah di Faverta atau Pertanian? Dan apakah bisa kita sukses di luar Fakultas Pertanian? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas bersama alumni kita yang mempunyai perjalanan unik. Beliau adalah alumni Fakultas Pertanian UIJ yang sukses di dunia digital. Mari kita sambut Mas Dodi Sefriadi. Halo. Halo semuanya. Saya Dodi Sefriadi dan tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah salah satu alumni Universitas Islam Jember yang lulusan pertanian, jurusannya agribisnis gitu, Mas. Baik, agribisnis ya. Mas Dodi, boleh cerita dulu ngapain aja dulu waktu kuliah di Fakultas Pertanian? Ya, kalau pertanyaannya ngapain aja, tentu banyak ya yang saya lakukan pada saat kuliah di Universitas Islam Jember, terutama ya layaknya kuliah seperti pada umumnya ya, kerjain tugas, presentasi dan lain-lainnya. Di luar itu saya juga ada kegiatan organisasi, terutama organisasinya agribisnis sendiri atau organisasinya fakultasnya sendiri. Dulu ada yang namanya IMAPERTA. IMAPERTA itu Ikatan Mahasiswa Pertanian UIJ. Kebetulan dulu sempat mati itu ya, bukan mati sih, sempat nggak aktif. Setelah angkatan saya masuk, kembali diaktifkan lagi. Sampai logonya dan segala macamnya, itu kami yang desain. Tapi sekarang kan sudah berubah ya, sekarang jadi BEM Pertanian. Itu satu fakultas semua. Ya, jadi itu kegiatan saya. Di luar itu saya juga dulu ikut organisasi PMII, saya ikut juga. Tapi setelah beberapa lama berjalan, saya lanjut ikut lagi organisasi lainnya, yaitu Mitra, yang memang bidangnya di situ ya seperti ini. Digital. Iya betul, seperti itu. Jadi banyaklah aktivitas saya dulu. Berarti Mas Dodi itu sering aktif di organisasi-organisasi gitu? Betul, iya lumayan aktif. Dan saya juga jadi pengurus inti, bisa dibilang begitulah, di beberapa organisasi. Bahkan dulu waktu IMAPERTA pertama itu kebetulan saya ditunjuk jadi ketua umumnya, tapi nggak lama karena hanya merintis awal aja. Setelah itu diganti yang lain, dilanjutkan ke adik-adik yang lain gitu. Ini soalnya kalau pas ada tuh banyak-banyak mahasiswa baru itu, kalau ikut organisasi-organisasi itu kebanyakan kelulusannya itu molor gitu, Mas. Ditunda-tunda lulusannya. Itu tipsnya yang bisa membuat Mas Dodi itu lulus tepat waktu, itu bagaimana, Mas? Ya bisa dibilang memang saya lulusnya tepat waktu ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet ya, standar aja. Ya memang salah satu kendala kebanyakan orang ikut organisasi nggak bisa ngatur waktu. Jadi kita harus tahu prioritas waktu kita tuh mau ditempatkan di mana. Ada kalanya kita harus meninggalkan dulu organisasi untuk fokus tugas-tugas kuliah kita, tapi ada kalanya juga kita berbagi waktu kepada organisasi. Karena ada mata kuliah, ada pembelajaran yang sebenarnya nggak ada di ruang kelas, adanya di organisasi. Begitupun sebaliknya, ada pembelajaran di tempat ruangan kuliah yang nggak ada di organisasi. Jadi harus seimbang memang. Baik. Gitu. Untuk boleh tahu itu kelulusan Mas Dodi itu tahun berapa itu kelulusannya? Saya lulus tahun 2019. Tahun 2019. Iya. Nah, kan sekarang itu Mas Dodi sudah terkenal dan sukses di
channel digital atau YouTube begitulah. Betul. Di sosmed itu alurnya atau ceritanya itu bagaimana, Mas? Kok bisa di Fakultas Pertanian bisa sukses di bidang luar Fakultas Pertanian itu? Iya, kalau dibilang terkenal sih enggak ya. Iya. Cuman kalau dibilang punya followers, punya subscriber, Iya. lumayan lah ya. Ya. Hampir 1 jutaan subscriber di beberapa platform sosial media gitu ya. Kalau ditanya bagaimana awalnya, saya bisa terjun ke dunia YouTube padahal saya kan jurusannya pertanian. Iya. Perlu kita ketahui bahwa sekarang dunia digital, konten kreator itu sudah bukan lagi sesuatu yang sifatnya khusus untuk orang-orang yang belajar di dunia entertainment aja. Iya, baik. Sekarang konten kreator itu sudah menjadi hampir menjadi kebutuhan primer, pokok bagi semua orang. Kalau kita lihat, banyak orang yang nggak sadar di masa sekarang, mereka itu sudah jadi konten kreator. Coba saya tanya, siapa sih di antara kita yang nggak upload video atau foto atau tulisan di status WA? Iya, banyak. Iya kan? Nggak sadar. Kita sudah diarahkan ke situ. Nah, saya melihat peluang itu. Akhirnya saya terjun di situ. Tanpa perlu melihat kita backgroundnya, kuliahnya di mana, apapun itu. Tetap selama kita mau membangun karir, pasti kita akan diarahkan nanti ke situ. Karena memang dunianya sudah di situ. Coba kita lihat owner-owner bisnis sekarang, siapa sih yang nggak punya sosmed? Iya, betul. Apalagi skincare. Iya. Skincare besar itu rata-rata mereka ownernya punya, ya kan? Iya, betul. Betul kan? Semua diarahkan situ, termasuk juga pertanian. Kalau kita mau memperlihatkan hasil pertanian kita yang bagus kepada banyak orang, cara yang paling mudah ya memanfaatkan konten kreator ini. Jadi branding yang bisa kita tampilkan di sosmed nanti ya tentang diri kita yang di bidang pertanian, ya bisa menyesuaikan aja nanti kita mau apa yang mau kita tampilkan begitu. Jadi sekarang itu kita nggak bisa hanya melihat konten kreator itu hanya untuk orang ini, untuk orang itu, enggak. Sekarang konten kreator tuh sudah menyeluruh. Baik. Pejabat ya jadi konten kreator. Yang nggak kenal Pak Deddy Mulyadi siapa kan? Ya, betul. Itu kan. Iya. Semuanya, hampir semuanya orang sudah menjadi konten kreator. Makanya orang yang tidak melihat peluang di konten kreator cenderung ya akan lebih susah untuk naik. Orang yang memanfaatkan konten kreator dengan baik, coba lihat aja selangkah lebih maju, bisa selangkah lebih maju. Dan saya harap nanti di pertanian ini, karena kita sudah punya semua nih alat-alatnya, sudah punya setupnya dan segala macam, ya tinggal kita jalankan aja begitu. Untuk di tipsnya itu, tips memulai dari konten kreatornya itu bagaimana? Untuk tips. Tips memulai konten kreator. Yang pertama kita perlu tentukan dulu kita ini sebagai konten kreator apa. Nah, kalau kita kan di sini sebagai konten kreator di dunia pertanian, pasti fokusnya kita akan ke depan membahas tentang seputar edukasi pertanian atau inovasi pertanian dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kita ambil dulu satu, kalau di bahasa konten kreator namanya niche, tujuan. Ya kita ambil dulu satu, apa yang mau kita brandingkan bahwa kita adalah konten kreator di bidang itu. Jadi biar nggak bingung kan, kebanyakan orang bingung kan. Iya, betul. Ini apa nih, awalnya apa nih, ya itu. Kita harus ambil, nggak bisa hari ini kita jadi konten kreator misalnya review makanan. Hari ini kita udah bikin review makanan, sudah dapat followers, sudah dapat subscriber, udah banyak yang nonton. Tiba-tiba kita berubah menjadi review komputer. Tiba-tiba kita berubah menjadi tutorial make up. Kan nggak nyambung. Dulu yang subscribe kita untuk nonton review makanan malah bingung, loh kok sekarang berubah jadi tutorial make up. Makanya kita perlu bangun personal branding kita tuh di mana. Itu awalnya dulu. Nah, selanjutnya ya akan berjalan sesuai apa kesulitan yang ada, begitu aja sih. Berarti intinya ini kalau kita memulai di sebuah sosial media atau di YouTube itu harus konsisten dengan apa yang kita tekuni di yang jalani kita sekarang itu. Betul, konsisten itu satu kunci. Iya. Kita harus benar-benar
terjun di dunia yang kita mau bangun begitu ya. Ya, betul. Untuk berapa lama Mas Dodi itu bisa sempat sukses, ya bisa dibilang sukses lah di dunia digital, untuk membutuhkan Waktunya gitu ya. gitu. Kalau dibilang sukses sih sebenarnya relatif ya, kan itu penilaian. Ada orang yang ukuran suksesnya itu kalau sudah mencapai sekian subscriber, penghasilan sekian. Nah, jadi kalau dibilang sukses, ya saya sih kembalikan kepada penilaian orang. Terserah saja mau menilai saya sudah sukses atau belum. Tapi intinya kalau kita mau memulai konten kreator itu, yang paling pertama tadi kan konsisten. Dan lamanya waktu itu tergantung seberapa kita tekun dalam menjalannya. Kalau saya dulu itu karena nggak ada pembimbingnya, memang ya berangkat dari otodidak aja gitu ya. Iya, betul. Karena melihat karena kesadaran tentang adanya peluang di konten kreator, saya berjalan sendiri. Sekitar 7 bulan itu saya nggak ada apa-apa. Ya sekedar bikin konten, upload aja, nggak ada iklan, nggak ada apa. 7 bulan full itu. Iya. Setelah 7 bulan itu baru saya bisa keterima jadi mitranya YouTube. Artinya saya bisa sudah memasang brand di channel saya. Nah, mulai saat itulah baru ada penghasilan. Tapi jadi konten kreator tuh karena sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok ya, bisa kita bilang begitu ya. Atau ya kita bilang aja 90% lah udah hampir menjadi kebutuhan pokok. Berarti kan tidak selalu masalah penghasilan sebenarnya. Ada orang yang menjadi konten kreator tujuannya bukan lagi duit, tapi eksistensi. Kayak harusnya sih kayak universitas ini kan, bangun sosmed bukan lagi untuk dapat endorse, bukan lagi, tapi untuk menjaga nama baik, eksistensinya kampus agar orang tahu, oh ada loh, ini terus berjalan loh begitu. Iya, betul. Seperti itu ya. Dan untuk pemulainya di sosial media itu, Mas Dodi mulai dari mana dulu itu? Kan sekarang banyak-banyak di sosial media itu. Apakah YouTube atau TikTok, TV, atau yang lain-lainnya itu? Kalau saya mulai dari YouTube. Setelah YouTube alhamdulillah naik, selanjutnya saya mulai di TikTok itu udah mudah. Karena saya udah punya followers di YouTube. Ketika saya bikin TikTok, bikin sosmed lain, ya subscriber saya malah senang. Ya. Jadi memang kita harus fokus ke satu dulu. Tapi untuk sekarang ini yang peluangnya yang besar cepat naik itu memang di TikTok. Iya. Seperti itu. Menurut Mas Dodi, kuliah di Fakultas Pertanian itu apa ada pengaruhnya atau enggak sih dengan zaman yang sekarang serba digital ini? Ya, sangat ada pengaruhnya ya. Kalau kita kuliah dengan kehidupan nantinya kita bermasyarakat, baik itu melalui sosial media ataupun melalui secara langsung interaksi kepada masyarakat, tentu ada pengaruhnya. Hal-hal yang kita pelajari di perkuliahan, minimal kita bisa lah bicara dengan masyarakat dengan lugas, karena kita di perkuliahan diajari bagaimana mempresentasikan gagasan, bagaimana mengatur semuanya, memanajemen semuanya agar bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau kuliah itu kita tidak mesti fokuskan bahwa saya belajar ini berarti nanti di masyarakat juga begini. Belum tentu. Banyak orang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Tapi pada intinya kuliah itu memang membangun diri untuk menjadi seorang yang lebih berwawasan lah. Setidaknya kita tidak hilang arah ketika berhadapan dengan masyarakat. Seperti itu. Dan untuk apakah ada pesan untuk mahasiswa pertanian atau calon-calon mahasiswa pertanian? Ya, pesan saya kepada mahasiswa pertanian yang sekarang sudah berjalan untuk menyelesaikan perkuliahannya, ya terus aja berjuang. Masalah hambatan itu sudah pasti ada, setiap bidang apapun itu. Jangan berpikir bahwa kalau saya di sini mungkin nggak ada hambatan, kalau saya di sini mungkin nggak ada itu, semua pasti ada hambatannya. Ya intinya jalan aja. Dan buat
adik-adik yang mau masuk ya, Iya, ya, ini betul. udah mulai masuk kan ya? Ya, udah Nah, mulai ya. daftar. Masuk. Bisa lihat-lihat dulu mungkin ya, nanti di pertanian ini ada apa. Pokoknya kalau di Fakultas Pertanian itu saya sendiri nih ya, Ya, nilai plus yang sangat saya rasakan khususnya di Universitas Islam Jember, mungkin nggak ada di universitas lain. iya. Kekeluargaannya sangat tinggi, sistem kekeluargaannya. Jadi kita itu benar-benar dikasih solusi setiap permasalahannya. Baik. Nah, biasanya kan di perkuliahan lain mungkin ya lebih cenderung individual kan. Iya. Kamu mahasiswa ya sudah urusi urusan kamu, itu tugas kamu. Tapi kalau di Universitas Islam Jember khususnya di pertanian saya nggak merasakan itu. Iya. Saya benar-benar dibimbing sampai benar-benar bisa lulus. Makanya saya tahun 2019 itu lulusan terbaik. Karena memang itu nggak lepas dari bimbingan atau arahan pendidik atau dosen-dosen yang ada di sini. Jadi memang nilai plusnya sih itu kekeluargaan yang saya rasakan. Jadi adik-adik yang mau kuliah di Universitas Islam Jember di Fakultas Pertanian gitu, jangan khawatir nanti susah ini susah itu, enggak. Pasti akan dibantu. Baik. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Dodi Sibradi atas Sama-sama. sharing-sharingnya, ilmunya, bahwasanya lulusan pertanian itu tidak hanya fokusnya di pertanian atau di bidang pertanian doang, bahwa ini sudah membuktikan bahwa lulusan di pertanian itu bisa juga sukses di dunia digital atau sukses dan yang lainnya. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.